Allahu Akbar. Luar biasa penuh pada Pak Imam Pak Haji. Mungkin insya Allah yang ada hajat, ada cita-cita, ada keinginan, yang ada penyakit, mari sama-sama kita bacakan doa taubat Nabi Adam Nabi Yunus. Mudah-mudahan pagi ini Allah ampuni, maafkan seluruh dosa-dosa. Mudah-mudahan Allah terima taubat kita. Mudah-mudahan semua yang hadir insya Allah meninggal syahid semua. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana zalamna
dan seluruh jamaah Arafah yang terdiri dari semua golongan dan lapisan masyarakat dari kota, dari provinsi hadir, langsung dipimpin oleh Bapak Dinas, Kepala Dinas hadir bersama kita. Luar biasa, Nesu Aceh untuk keamanan hari ini langsung Unit 112 datang langsung bersama Komandan bersama Bapak Polisi. Alhamdulillah hari ini kampung kita termasuk kampung ini juga ada pemilihan kecil. Pemimpin bahasa Arabnya Roisul, presiden disebut dengan Rois Daulah, gubernur disebut dengan Rois Muhafadzah, Rois Hakim, bupati disebut dengan Rois Baladiyah, kalau Pak Kecil disebut dengan Rois Ordea, Kepor juga tidak ketinggalan disebut dengan Rois Zubok. Tapi dalam Islam, dalam Al-Quran dan Hadis, pemimpin itu disebut dengan imam. Diambil dari kalimat iman. Apa itu imam? Imam adalah pemimpin yang mengajak rakyatnya untuk sujud takut kepada Allah. Itulah pemimpin dalam Islam. Makanya pemimpin jangan salah pilih. Baik kecil nanti anggota dewan semuanya pilih yang sholatnya baik, yang subuhnya tentu berjamaah di masjid. Mari sama-sama kita mendengarkan tausiah dari guru kita bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada Sayyidina Kabir Al-Mukarram Ustaz Haji Abdul Azim binti Selamat dan Selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang telah menghidupkan kita setelah mematikan sesaat lewat tidur malam. Selawat dan salam kita sampaikan ke pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mulia, pembawa risalah Allah, rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam. Yang kami hormati Al-Mukarram Tengku Zul Arafah, pimpinan majelis zikir Arafah dan juga safari subuh Arafah. Pada kesempatan yang mulia ini kita berkumpul di rumah Allah. Yang kami hormati Bapak Imam, pengurus BKM, PJ Kici, Tuhapet, Tuhalapan, perangkat adat dan hukum Gampung Nesu Aceh. Hadir bersama kita Al-Mukarram Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, Ustadz Haji Ridwan Ibrahim Tamiang, Gampung Durian, itu nama lengkapnya. Yang kami hormati rombongan dari Batalion Infanteri 112, teman-teman dari kepolisian, Bapak Ibu, para da'i-da'iyah kota, kaum muslimin dan muslimat,
Sidang jamaah subuh rahimakumullah. Mari kita memberi sedikit perhatian untuk Palestina. Yang dari Jumat kemarin kita juga sudah mendengarkan bahwa di sana, di negeri Syam, dulu itu disebut oleh Rasulullah negeri Syam. Ada sebuah tanah yang bernama negeri Syam yang sekarang negeri itu telah terbelah menjadi 4 negara. Ada Palestina, negeri Syam itu, lalu kemudian ada Yordania dan ada Libanon. Nggak ada disebut situ Israel. Dan di sana sekarang apa yang terjadi? Sudah 70 tahun Zionis Israel terus merebut tanah Palestina yang oleh Rasulullah disebut dengan negeri Syam. Dan negeri sekitarnya paling sering berkecamuk perang, baik itu di Syria maupun di Palestina dan juga Libanon. Tahun 2014 kami dengan Direktorat Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia berkunjung ke Libanon. Di Beirut itu melihat Ma'had Jami'ah Al-Alamiyah di Libanon, lalu kemudian Global University di Libanon, dan dari Beirut kami menuju ke selatan Libanon. Di sana ada daerah namanya Bika. Bika itu berbatasan dengan Suriah, hanya dibatasi oleh gunung. Kalau kita di sini misalnya, ini Libanon, pergi ke Sare, belah deh ke Suriah, dan kita mendengar dentuman bombardir apa yang terjadi di Syria pada saat itu. Juga daerah yang berkecamuk perang. Dan 2014 itu tentara Indonesia sebagai tentara penjaga perdamaian itu siaga di posko-posko di sudut-sudut kota Libanon. Jadi saya beberapa teman dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, Jakarta, kemudian dari Makassar. Kami di kota Libanon keliling itu tentara siaga seperti siaganya hotelnya di Aceh. Hotel konflik kan kena lagi nya. Terus saya jalan, saya diingatkan, Pak Abror, saya dipanggil Pak Abror pakai O. Jangan jalan-jalan di sini daerah perang. Saya jawab, enggak apa-apa, kami udah biasa di Aceh. Nah, sehingga orang tuh rumahnya lain. Tapi alhamdulillah aman, karena kita ketemu dengan tentara-tentara Indonesia di sana yang menjaga perdamaian. Dan anehnya, kita ke sana, kita dianggap turis, orang asing. Nah, kita kalau udah kulit putih itu yang kita anggap turis kan, padahal saya kulit hitam dianggap juga turis, karena memang bukan dari negaranya. Bapak Ibu yang mulia, dari mana awal mulanya konflik? Saya sedikit aja cerita ini karena menjadi panjang nanti. Dan saya tidak diberi waktu ini. Peperangan sudah 70 tahun, tapi lebih 100 tahun yang lalu, tanggal 2 November tahun 1917, jauh sebelum Indonesia merdeka, mungkin kita sama-sama dalam penjajahan,
Menteri Luar Negeri Inggris saat itu Arthur Balfour menulis surat yang ditujukan kepada Lionel Walter Rothschild, seorang tokoh komunis Yahudi. Gabung ini Inggris. Surat tersebut memang singkat, hanya 67 kata, tetapi isinya memberikan dampak terhadap Palestina yang masih terasa hingga saat ini. Perjanjian ini mengikat pemerintah Inggris mendirikan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Tanya ugot jambu ile bacu. Ugot rumah RSS ile bacu. Di rumah nasional pemukiman Yahudi, dan Inggris memfasilitasi tujuan itu, dan surat tersebut dikenal dengan Deklarasi Balfour. Lalu kemudian intinya kekuatan di Eropa menjanjikan gerakan Zionis, sebuah negara wilayah yang 90% di Palestina waktu itu adalah penduduk asli Arab Palestina. Lalu kemudian mandat Inggris ini di tahun 1923, tadi 1917, 1923 berlangsung hingga 1948. 48 Indonesia sudah merdeka. Kita merdeka 17 Agustus 1945. Selama periode tersebut Inggris terus memfasilitasi imigrasi massal orang-orang Yahudi yang masuk ke Palestina, di mana gelombang-gelombang yang datang cukup besar, dan pasca lebih besar lagi pasca gerakan Nazi di Eropa. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu kemudian gelombang migrasi itu mereka menemukan perlawanan dari Palestina. Siapa yang mau negerinya dijajah, mereka terus membuat perluasan pemukiman. Disinilah letak perlawanan dari bangsa Arab asli Palestina, sehingga kemudian membuat perubahan demografi negara mereka, penyitaan tanah-tanah mereka oleh Inggris lalu diserahkan kepada pemukiman Yahudi. Jadi apa yang dilakukan? Nah, ini memang ada beda pendapat. Apa yang dilakukan di Palestina bukan masalah agama, boleh, setuju. Tapi itu masalah tanah, masalah negara, boleh, setuju. Ada yang bilang mengatakan bukan masalah agama, nanti dulu, nanti di akhirnya kita sampaikan. Beda pendapat boleh, boleh. Tukar pendapat boleh, boleh. Beda pendapat boleh, beda pendapatan boleh. Kita kan beda pendapatan, boleh, nggak usah ribut beda pendapat. Jangan pula nanti kita sesama anak bangsa udah pecah gara-gara beda pendapat. Beda pendapatan boleh. Tukar pendapat boleh, boleh. Tukar pendapatan boleh, nggak boleh. Kalau tukar pendapatan, nah itu yang nggak boleh. Itu baru ribut. Pendapatan saya ditukar dengan pendapatan Bapak PJ Wali Kota, nggak boleh. Nah, nanti untung saya tuh nggak boleh. Sidang jamaah yang mulia, meningkatnya ketegangan ini akhirnya membuat pemberontakan Arab yang berlangsung tahun 1936, 1939, dan Komite Nasional Arab dibentuk meminta warga Palestina melancarkan pemogokan umum, mogok massal. Apa mogok massalnya? Menahan pembayaran pajak, memboikot produk-produk Yahudi, memprotes kolonialisme Inggris, lalu kemudian
mereka terus memasukkan dan meningkat migrasi Yahudi ke Palestina. Fase kedua terjadi lagi pemberontakan dari warga Palestina. Dimulai akhir 1937 dipimpin oleh perlawanan petani Palestina. Maka senjata di sana nggak ada, yang ada batu-batu. Lawannya apa? Tank. Senjata-senjata canggih. Pada tahun 1939 Inggris kemudian mengerahkan 30.000 tentara di Palestina. Desa-desa dibom melalui udara, kemudian jam malam diberlakukan, penahanan administratif, pembunuhan massal, kemudian terus menjadi luas. Bersamaan dengan itu Inggris berkolaborasi dengan orang-orang yang tinggal di pemukiman Yahudi. Lalu sekarang sekutu-sekutunya terus membantu, termasuk Amerika. Ini sekilas sejarah, nanti bisa kita tanya lagi sama Mbah Google. Mbah Google. Yang kedua, saya juga nggak panjang-panjang karena walaupun Ustadz Al-Mukarram mengatakan tidak terbatas, kita terbatas juga. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau sudah selesai satu urusan, kerjakan urusan yang lain, kepada Allah kita berharap. Memang alasan jemput anak antar sekolah nggak ada, hari ini Ahad. Alasan jemput istri nggak ada juga, istri dibawa. Nah, saya bawa istri ini. Lalu bagaimana sesungguhnya sifat-sifat Yahudi? Ada yang mengatakan jangan maki-maki Israel. Bani Israel itu anak keturunan Nabi Yakub. Oke, setuju. Memang Islam nggak mengajarkan memaki-maki. Orang-orang Yahudi di dalam Al-Quran itu disebutkan beberapa sifatnya. Pertama, Yahudi itu punya kebencian terhadap Islam. Bangsa Yahudi sangat benci terhadap Islam, dan itu musuhnya sampai hari kiamat. Maka ada yang memprediksi kalau damai Palestina, kiamat dunia. Mau menang kiban? Baik tak damai. Orang-orang Yahudi tidak berhenti mengganggu Islam sampai orang-orang Islam itu mau mengikut mereka, dan orang-orang Islam itu kalau tidak mau mengikutnya selalu mereka ganggu sampai mereka bahkan hari kiamat. Inilah yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 120, yang ayat ini sering kita dengar. Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini tolong nanti jangan pula Nasrani tersinggung. Ini yang mengatakan adalah Allah ini. Nggak bisa dirubah ini. Misalnya kita mau robah. Kul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. Janganlah kafir, nggak enak. Robah aja, hai non muslim. Mana ayat kul ya ayyuhal kafirun? Gimana robah? Jangankan ayat, nama kampung aja nggak bisa dirubah. Kau menja ulang baru non muslim, anjir takut tetap lambaro kafe, harus takut lambaro kafe. Ini takut menja ulang baru non muslim, nggak tahu orang. Tetap takut di alam baru kafe. Karena waktu itu
dikuasai oleh KP-KP Belanda. Nggak bisa dirubah kalau ayat. Jadi ayat ini mengatakan orang-orang Yahudi dan Nasrani sekali-kali tidak akan senang kepadamu umat Islam hingga kamu mengikuti agama mereka. Ini satu. Al-Baqarah 120. Yang kedua, orang-orang Yahudi selalu menyembunyikan kebenaran. Dia sudah tahu pada masa Rasulullah Nabi Muhammad itu benar. Yang kita sekarang masih dalam suasana maulid, memperingati maulid di bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, malam. Jumadil Akhir mentang mbak tengah-tengah. Maulid awal, maulid tengah, maulid akhir, maulid kenala. Orang-orang Yahudi mereka menyembunyikan kepada manusia lain bahwa di dalam Alkitab mereka, Taurat, Injil, Taurat, Zabur, Injil itu dibenarkan Nabi Muhammad itu orang baik. Tidak ada manusia di dunia ini, seorang manusia namanya tiap hari disebut oleh jutaan umat kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam salat kita tahiyat, tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam azan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tadi kita dipimpin zikir. Kita berselawat kepada Nabi, mau berdoa, memuji Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Namanya disebut. Habis berdoa, disuruh lagi berselawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Salawat lagi, puji lagi Allah. Hari ini kita subuh jam 5:10. Tadi di Jakarta jam 4:30. Di Kendari jam 4:30 jam 4. Di Papua jam 3:30. Bergeser ke Malaysia sebentar lagi subuh, bergeser ke Kolombo, bergeser ke Saudi. Nanti 4 jam lagi akan subuh. Terus nama Nabi Muhammad disebut oleh jutaan umat. Yahudi tahu Nabi Muhammad ini hebat, Rasul utusan Allah, khataman nabiyyin, tapi dia sembunyikan. Aka Yahudi, bid lagi Yahudi. Nah, dia menyembunyikan kebenaran-kebenaran yang ada. Dia tahu Nabi Muhammad itu tidak sombong. Sudah jadi kepala negara. Memimpin 2 periode Mekah, periode Madinah. Enggak sombong. Beliau panglima perang. Beliau hakim agung. Beliau ketua Mahkamah Konstitusi. Beliau duta besar yang diberi kuasa dan berkuasa penuh. Apapun pada saat zamannya, semua hukum beliau keluarkan. Perubahan-perubahan hukum beliau keluarkan. Tapi beliau sederhana, tidak meninggalkan istana. Makanannya enggak mewah-mewah kali. Beliau paling suka minum madu dan susu. Beliau suka makan daging kambing, pahanya sebelah kanan. Saya nggak tahu itu ada apa daging kambing, paha sebelah kanan. Ini mungkin dokter-dokter hewan itu tahu mana daging yang paling bagus. Beliau tidak punya istana. Rumah Nabi. Kalau tempat lahirnya, kalau kita ke Mekah, setelah Safa dan Marwah, keluar dari Marwah, menuju lurus ke sana, itu ada seperti toko
Itu tempat lahir Nabi. Di Madinah, sekarang kalau kita berkunjung ke Madinah, ke Raudah, ada kuburan Nabi, ada kuburan Abu Bakar As-Siddiq, ada kuburan Umar bin Khattab. Kuburan Nabi itulah yang Khalifah Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq, itulah dulu kamar Nabi. Gak luas. Waktu itu atap rumahnya bisa dijangkau oleh seorang pemuda. Atap rumah Nabi dibuat dari daun jerami. Dinding rumah Nabi dipisah dengan pohon palem, diplaster dengan kapur bercampur lumpur. Masih bagus rumah RSS. Rumah sangat sederhana. Rumah Nabi RSS. Rumah sangat sederhana, sempit sekali, selonjor saja susah. Di mana selonjornya susah? Nabi salat malam, Aisyah radhiyallahu anhu selonjor kena kaki Rasulullah. Begitu rumah Nabi. Beliau sangat sederhana, dan hebatnya sudah naik ke langit. Beliau nggak sombong. Maka kita jangan sombong dalam hidup. Setinggi-tinggi bangau terbang, akhirnya jadi kecap juga. Kecap cap bangau. Habis. Nabi sudah naik ke langit lewat Isra Mi'raj. Sudah dekat dengan Allah antara dua busur anak panah. Kalau sudah dekat dengan Allah di atas itu enak. Tapi Nabi turun lagi. Ini sekarang orang mau pemilu. Kalau udah naik nggak mau turun. Nggak mau turun. Ada yang minta naik sekali lagi, minta naik lagi. Nah, ini tadi diumumkan hari ini Pil Ciksung. Nah, baik-baiklah. Kalau udah naik, lindungi rakyat seperti Ustaz tadi mengatakan. Itu pemimpin qaryah, kepala desa. Jadilah qaryah tayyibah. Jangan nanti begitu nggak terpilih calonnya, udah nggak baik sama TTS, tetangga sebelah. Nah, udah ribut. Biasa aja, mau terpilih mau enggak, kita lihat baik enggak dia memimpin. Nabi sudah naik ke atas turun. Hebatnya enggak minta naik lagi, tapi diajaknya umatnya naik. Naik ke atas yuk, naik. Tanya, ya Rasulullah bagaimana naik ke langit? As-salatu mi'raj mu'minin. Salat kamu, salat. Dirikan salat itu mi'rajnya orang mukmin. Naiknya ke langit. Kepala kita bisa di bumi, kepala kita di tanah. Roh kita sedang naik ke langit. Subhana rabbikal a'la. Subhana rabbikal a'la. Subhana rabbikal a'la. Maha suci engkau ya Allah yang maha tinggi. Ule badano, gaki badano. Santet ule ngau ujung gaki. Itu wujud penghambaan yang sempurna. Nabi Muhammad turun dan mengajak kita naik. Nanti gak habis nih bahannya. Kapadoka menjembunyikan kebenaran. Yang ketiga, kebanyakan orang Yahudi bukan penyembah Allah. Dia itu menyembah pemimpinnya, mengkultuskan pemimpinnya. Apa yang dikatakan pemimpinnya itulah kebenaran. Yang turun dari Allah mereka nggak percaya. Kalau kita dalam Islam, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datang dari Allah, jangan ragu sedikit pun terhadap kebenaran. Tapi Yahudi dia nggak percaya. Mereka menyembah pemuka agama mereka. Mereka lebih percaya kepada tokoh-tokoh agama mereka. Pemuka agama mereka, mereka puji. Ada tokoh agama mereka, pendeta mereka sebelum masuk Islam bernama Abdullah bin Salam. Orangnya cerdas, pendeta baik, memang ganteng, tampil, itu dipuji. Lalu kemudian Abdullah bin Salam masuk Islam. Nabi keluar kepada orang Yahudi, di belakangnya ada Abdullah bin Salam. Ditanya, bagaimana menurut kalian pendeta kalian Abdullah bin Salam?
Dia jawab, oh, dia orang hebat, dia orang pintar, dia itu pemimpin kami. Apa yang dia bilang kami ikut. Kata Rasulullah, Abdullah bin Salam sudah masuk Islam. Sini tu Abdullah bin Salam, keluar dia. Wahai Yahudi, masuklah kalian dengan Islam. Islam agama yang benar, Islam agama yang hak. Tanya oleh Nabi, bagi ban. Abdullah bin Salam anak utoi, cik urung bangai, langsung bangai watanya tu. Dia puji-puji, dia sembah, langsung bangai. Nya akai Yahudi. Dalam bahasa Ceh pun lam siklep mata mubah. Udah 3 ya. Yang keempat, ini 4 aja. Yahudi berusaha menyesatkan kaum muslimin, dan dia sekali-kali tidak senang. Pernah Nabi ketika memimpin di Madinah, Nabi buat Bani Nadir. Ada 4 bani kelompok itu tinggal dijaga damai. Punya Yahudi Mekat yang orang Islam ada perkampungan. Suatu ketika wanita Muslim berbelanja ke tempat Yahudi, diganggu, tarik jilbab. Terus mentong tarik jilbab dari tentara Israel. Kemudian begitu wanita Muslimah ini mau keluar, diambil lagi mata kawe, dicangkok bak baje burung inau, menentubit dari toko Yahudi, bajunya koyak, nampak auratnya, dan dikem Yahudinya, dikem. Kalau mah aurat. Tiba-tiba seorang Muslim lewat. Muslimah ini berteriak, aku diganggu oleh Yahudi. Muslim ini kembali kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wanita muslimah diganggu, ditarik baje, tehah aurat. Nabi mengumpulkan pasukan dan berperang. Nah, sebenarnya perang itu gara-gara Yahudi. Islam itu enggak suka perang. Perang yang terjadi di Madinah, ada perang Al-Ahzab, ada perang Khandaq. Itu kenapa? Karena sikap Yahudi. Langsung diperangi dan Yahudi minta ampun. Pada kesempatan lain, ada urusan perdamaian, Nabi diundang ke Bani Yahudi ini, kelompok mereka. Nabi datang, mau ketemu pimpinannya. Duduk di sini dulu, kata orang Yahudi. Duduk, Nabi bersandar, di atasnya ada bangunan. Rahilewah, kamu hoi pimpinan kamu. Patejak hoi, kamu pekat. Nabi Muhammad katro, gak ada kesempatan lain kita bunuh. Sekarang aja kita bunuh. Kiban cara, wate, cok bate raya, nanti timpakan kepada Muhammad. Selesai dia hari ini di tempat kita, kebanggaan kita. So pelaku, nah mulai dalam rapat tu, wate, dibawa batu besar, dia pingin hari itu Nabi Muhammad mati. Begitu naik Jibril turun, ya Muhammad, itu di atas ada Yahudi mau membunuhmu dengan batu besar. Nabi bangun melihat dan pulang. Kumpulkan pasukan, mau perang loh. Sampai dia minta ampun, karena Nabi selalu dibimbing oleh wahyu, selalu ditemani oleh Jibril. Ini sifat orang Yahudi di dalam Al-Quran ada 4. Terakhir, apa hubungan kita dengan Palestina? Pertama, itu di Masjidil Aqsa ada Baitul Maqdis, kiblat umat Nyonya bedawa-dawanya sesama muslim. Jangan ribut kita gara-gara ini. Satu pun tidak bisa membantah bahwa di Palestina Masjid Aqsa itu kita umat Islam pernah berkiblat. Satu. Yang kedua, Masjidil Aqsa tempat mi'rajnya Nabi ke langit. Al-Isra ayat 1 Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad lailam minal masjidil haram, pada satu malam dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa,
Aqsa itu artinya jauh. Ke masjid yang jauh dari Masjidil Haram, ke Palestina. Barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Pada sekelilingnya sudah diberkahi oleh Allah. Dari Mekah ke Palestina itu tempat-tempat diberkahi oleh Allah. Dari Mekah, Mesir, Libanon, Syria, Yordan, itu tempat diberkahi oleh Allah. Palestina, di situ ada dilahirkan Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Di situ turun para nabi, negeri yang berkah. Ini Kapadoka. 1 kiblat, 2 tempat mi'raj Nabi. Yang ketiga, apa kata Rasulullah? Masjidil Aqsa adalah masjid yang kedua dibangun di dunia ini setelah Masjidil Haram. Siapa yang bangun Masjidil Haram? Kalau dalam Al-Quran, yang bangun Allah. Melalui siapa? Pertama Nabi Adam. Lalu kemudian banjir Nabi Nuh, dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah pertama sekali didirikan di muka bumi itulah Baitullah di Bakkah yang ada di Mekah. Dalam Al-Quran disebut Bakkah. Bakkah itu tempat yang diberkahi. Wa hudan lil alamin, petunjuk banti gondonya. Lalu setelah banjir pada masa Nabi Nuh, Nabi Ibrahim datang ke Mekah melanjutkan pembangunan. Setelah dilanjutkan, Nabi Ibrahim kembali ke Palestina dan membangun Masjidil Aqsa. Sudah 3. Keempat, kata Rasulullah, siapa yang salat satu waktu di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali dibanding dengan masjid lain. Siapa yang salat di masjidku, di Masjid Nabawi, 1000 kali lipat dibanding masjid lain. Siapa yang salat di Masjidil Aqsa sama dengan 500 kali lipat dibanding masjid lain. Walaupun salat sunat, walaupun tahiyatul masjid, walaupun tidak masuk dalam masjid, tapi di pekarangannya itu kita salat sunat sama dengan 500 kali dibanding masjid lain. Bagi banda aja Ustaz, tengah umrah yang hawa tak ada gede umrah tapi yo siat. Jangan paksakan diri. Naik haji pun kalau tidak aman, tidak boleh dipaksakan diri, dan ini termasuk istita'ah di dalam haji. Misalnya lagi perang di negeri Arab, mengganggu jamaah, gak ada haji. Begitu juga kalau kita mau ke Masjidil Aqsa, kalau dalam keadaan perang jangan paksakan diri. Dulu waktu saya panitia penerimaan dan pemberangkatan haji, ada satu kloter udah naik bus di asrama ke bandara, udah naik pesawat, udah duduk dalam pesawat, turun lagi, naik lagi bus. Jamaah tanya-tanya, "Puileo, pakaneo." Panitia hana bertanggung jawab. Naik bus balik ke asrama. Jamaah kloter lain udah masuk asrama. Hanji li tamong lang kamar, tamong lang masjid. Di situ keluar sifat asli jamaah. Temenak-temenak. Kali pesawat Hana berangkat, saya jumpai JM manager. Waktu itu Pak Banjari. Pak, ini sebenarnya ada apa? Ini sama Ustaz boleh saya bilang. Itu di India, di Colombo, sedang uji coba melepaskan nuklir. Nanti pesawat kita lewat di situ pas waktu dia lepaskan. Maka undang-undang penerbangan keselamatan jamaah jauh lebih penting. Kenapa nggak umumkan? Jangan Ustaz, jangan. Kalau diumumkan sampai besok jamaah nggak mau berangkat. Takut mati. Kalau nggak tahu dia marah-marah. Akhirnya setelah reda uji coba nuklir baru diberangkatkan. Jadi kita mengambil hikmah.
Sidang jamaah yang mulia, apa yang kita lakukan di sini? Pertama, doakan Palestina. Yang kedua, mari kita sumbang, kita bantu. Orang yang menyumbang, yang membantu, sama dengan pahalanya dia salat di Masjidil Aqsa. Hari ini kita tidak disuruh berperang di Palestina. Kita tidak disuruh mengangkat senjata. Di sana ketika Ramadan, mereka makan sahur di bawah puing-puing dentuman rudal dari Zionis Israel. Mereka buka puasa sambil lari. Mereka salat di Masjidil Aqsa sambil disepak-sepak. Maka kita di sini bersyukur kepada Allah. Subuh ini kita hadir bersama. Safari subuh Zul Arafah, kita dalam keadaan aman. Negeri kita dilindungi oleh Allah. Kita terus berdoa, kita terus berzikir dan doakan Palestina. Semoga dibantu oleh Allah dan doa kaum muslimin yang mulia. Hidup ini cuma 3 hari. 1 hari kemarin udah lewat, nggak bisa kita kembali ke hari kemarin. 1 lagi hari esok, belum tentu bisa hidup hari esok. Nyawa di tangan Allah, tiba-tiba meninggal. Ada yang di sawah sedang bertani, ada yang di kantor pegawai administrasi, ada yang di jalan ditabrak labi-labi, ada yang di rumah di depan anak istri, ada waktu konflik diikat dimasukin dalam goni, ada yang di gunung ditabrak babi. Nggak tahu kita umur. Belum tentu kita bisa hidup hari esok. Yang ketiga, hari ini. Hari inilah kita jalani dengan baik. Dekatlah dengan Allah. Mari terus kita berdoa. Dan hari ini kita mendapat pengajian, doa, zikir. Hidup ini antara azan dan salat. Lahir, azankan. Meninggal, salatkan. Kita sudah mendengar. Dalam hidup ini banyak mendengar. Amalkan. Kenapa Allah ciptakan kuping 2, mulut 1? Supaya banyak mendengar dan banyak amalkan. Kenapa mulut 1? Supaya jangan banyak ngomong. Maka saya nggak banyak ngomong. Demikian saja, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu
Depan kita akan mengunjungi Masjid Babul Makmur di Lapas Aceh. Babul Jannah habis Lapas Aceh. Babus Salam, Babus Salam, Babu pintu salam keselamatan. Babus Salam setelah jembatan Lapas Aceh sebelah kiri. Mari kita sama-sama mengajak luar biasa hari ini sampai keluar. Yang telat tidak masalah, yang telat supaya jangan masuk di masjid masing-masing. Setelah itu baru berangkat silaturahmi ke Suluk Arafah. Tidak ada masalah, yang telat bangun, yang telat atau masuk di masjid masing-masing. Setelah itu berangkat ke Suluk Arafah. Mari sama-sama kita bersatu seperti ini. Alhamdulillah berkah sekali Aceh. Kalau seandainya kita bersatu seperti ini, insya Allah kemenangan pasti akan datang. Mudah-mudahan semua yang disampaikan oleh guru kita bersama, tidak sanggup kita ke sana bantu dengan harta, tidak punya uang, doa buah keras. Maka itu banyak kejadian-kejadian yang aneh di sana. Karena Allah turunkan jundun min junudillah. Jundun artinya tentara, min junudillah, tentara-tentara Allah banyak yang datang ke sana. Insya Allah mudah-mudahan semua yang hadir insya Allah kelak di akhirat berkumpul dengan para syuhada Palestina. Mari sama-sama ayah kita bersalaman di antara kita. Mudah-mudahan setelah ini di antara kita tidak ada dusta, yang ada masalah kita saling